Bab 31. Benci dengan semua drama. Tidak tahan sekali dengan semuanya. Setelah beberapa hari yang lalu, aku diperlakukan bak ratu. Sekarang beda lagi. Aku menjadi bagian dari mereka. Bahkan mereka juga menganggapku lebih rendah daripada mereka. Waktu berputar begitu cepat. Semuanya terjadi begitu aja. Banyak yang harus ditata kembali, termasuk hatiku yang sudah kecewa ini. Tertipu habis-habisan membuatku semakin tidak percaya pada semua hal. Kini kebahagiaanku semakin menjauh. Ibu berada di Singapura sedangkan aku bekerja sebagai babu. Padahal aku sedang mengandung anak mereka berdua. Sungguh kasihan sekali dengan nasibku ini. Terlalu mudah untuk dikelabui. Aku tidak mengerti dengan semuanya. Kenapa ketika aku melakukan pekerjaan harus menggunakan cara yang berbeda dan lebih sulit dari mereka. Aku disuruh mencuci begitu banyak baju, sedangkan Dante sudah sangat mampu untuk membeli mesin cuci. Jangankan membeli mesin cuci, sudah banyak yang berserakan di rumah ini. Hanya aja mereka menyiksaku dengan cara yang sangat berbeda. Sudah 2 bak dan masih tersisa banyak. Aku sudah mengeluarkan keringat begitu banyak. Badanku sudah pegal, pinggangku rasanya kaku sekali. Aku sudah tidak tahu bagaimana caranya mendeskripsikan kelelahan ini. Ini ada tambahan lagi. Setelah ini, kamu cuci piring sebelum Nyonya Besar pulang. Ucap salah satu yang berpakaian sama denganku. Dia menaruh 1 keranjang besar lagi. Entah dari mana dia mendapatkan cucian sebanyak ini. Apakah dia membuka usaha laundry atau bagaimana? Entah, sangat banyak. Aku yakin kalau tidak mungkin Dante memakai pakaian sebanyak ini dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kan aku belum menyelesaikan semuanya. Paling tidak kalian membantuku juga. Aku sedang hamil, ucapku, bahkan sampai membawa berita kehamilanku, setidaknya untuk membuat mereka mau berbaik hati. Jangan banyak tingkah, itu urusanmu. Ucapnya, ia pergi begitu aja. Aku harus bagaimana ini? Tidak mungkin aku bisa menyelesaikan dengan cepat. Aku hanya punya 2 tangan, tenagaku sudah terkuras pelan-pelan. Sudahlah, kerjakan saja, mau mengeluh pun sia-sia aja, tidak akan ada yang peduli denganku. Semuanya sudah tidak bisa dipercaya, ujarku dan kembali mencucinya satu persatu. Semakin lama tidak hanya sakit pinggang atau punggung aja, bahkan kepalaku terasa berputar sekarang. Aku belum sarapan sedikit pun. Perutku panas sekali rasanya, membuatku tidak bisa fokus. Cinta, cuci piring sekarang juga, Nyonya sudah mau pulang, teriak salah satu dari mereka. Aku tidak punya pilihan lain selain melepasnya dan berjalan keluar dengan hati-hati. Jika tidak bisa membuatku terpeleset karena hampir semuanya dipenuhi oleh busa bekas cucian. Aku heran, kenapa harus aku yang melakukan semuanya? Padahal banyak yang punya kerjaan yang sama denganku. Kenapa harus aku? Saat sudah berada di dapur, aku kesal sekali melihat mereka yang hanya diam aja. Duduk manis sambil mengobrol, bahkan bisa dengan bebas tertawa hahihi dengan yang lain. Mereka hanya melihatku dan tidak lama setelahnya malah berbisik-bisik. Cuci dengan bersih, jangan sampai masih terlihat noda atau kamu bisa dihukum oleh Tuan Dante. Setelah salah satu dari mereka mengatakan itu, mereka terdengar tertawa jahat padaku. Aku tidak tahu mereka sengaja atau tidak, tapi cucian piring ini begitu banyak. Menumpuk di samping bak cucian, hingga ditaruh di bawahnya juga. Aku pikir mereka tidak akan mungkin menggunakan alat sebanyak ini. Kalian sengaja ya? Aku rasa kalian tidak mungkin menggunakan semuanya. Ini terlalu berlebihan untuk ukuran sarapan. Ucapku tidak terima. Salah satu dari mereka malah melempariku kacang. Iya, benar, kami sengaja. Kami disuruh oleh atasan langsung. Kamu mau apa? Melawan, ujarnya. Aku marah. Murka pun tidak bisa. Kenapa harus seperti ini? Siapa atasan mereka? Dante atau Danita? Aku pikir Danita lah orangnya, karena Dante tidak mungkin melakukan ini. Tapi bisa aja dia melakukannya. Drama berminggu-minggu aja dia tahan. Apalagi hal sederhana seperti ini. Ingat anak, tidak ada yang mustahil. Apa yang dianggap baik, belum tentu baik. Apa yang kita anggap buruk dan tidak pantas, siapa yang bisa menyangka kalau secuil saja dari mereka memang pantas untuk diperjuangkan. Jangan cerewet deh kamu, kerjakan aja tugasmu. Tidak ada gunanya melawan mereka. Aku mulai mencuci piring satu persatu, membersihkan begitu banyaknya alat yang sengaja dilumuri minyak dan lain sebagainya.
Ada yang memang susah untuk dibersihkan, ada yang berat, dan ada yang bahannya licin sekali. Aku takut salah satu dari mereka sengaja jatuh dan membuatku mendapat masalah lagi. Hampir selesai, sedikit lagi, tapi tiba-tiba rada pusing ini menyerangku. Aku sampai memegang bagian sebelah kanan kepalaku, terasa nyut-nyutan. Aku tidak boleh lemah seperti ini. Jika tidak, mereka bisa mengejekku lagi. Aku tidak mau diperlakukan demikian. Aku lebih dari kata sanggup dari yang mereka tuduh. Tapi ini tidak bisa dielak lagi. Pusingnya sangat berlebihan, membuatku sampai tidak bisa menjaga keseimbangan. Bahkan piring yang tadi dipegangku sudah lebih dulu terjatuh, hancur berantakan. Aku pun merasakan hal yang sama dengan piring itu, jatuh dan tidak sadar dengan sekitarnya. Au, pening sekali. Saat bangun, aku sudah tidak tergeletak di dapur lagi, melainkan di... Wait, ini kamar Dante. Aku tidak salah lagi. 100% yakin kalau ini memang kamarnya. Aku tidak mungkin melanturkan sampai tiba di sini. Apa maksud dari semua ini sebenarnya? Tiba-tiba aku meringis, memegang kepalaku yang nyut-nyutan. Kenapa kamu lemah sekali? Itu Dante. Aku hafal suaranya. Ada apa dengannya sekarang? Kembali peduli lagi? Oh tidak, aku tidak mau percaya lagi meski kau sampai memohon-mohon padaku. Kali ini aku rasa kita sudah impas. Aku tidak mau tersakiti. Kenapa tidak menjawabku? Katanya. Aku melengos ke arah lain, muak dengannya. Dia punya 1000 topeng yang sudah ia siapkan di belakang panggungnya. Sekarang peduli, sebentar lagi egois, sebentar lagi menjadi orang yang tidak dikenal, sebentar lagi menjadi kejam. Sebenarnya ada berapa banyak Dante yang ada di dunia ini? Mana Dante yang sudah melekat dengan hatiku? Apakah selama ini aku mencintai orang yang salah? Aku tidak perlu menjawabmu. Kamu sudah tahu jawabannya. Kalau aku adalah perempuan yang sangat bodoh karena berhasil jatuh pada pesona iblismu. Aku menyesal dengan perjanjian itu. Aku paham sekarang kenapa kamu tidak memperbolehkanku untuk menjauh darimu. Termakan rayuan manismu. Itu semua agar aku merasakan hal ini kan? Dijatuhkan sampai tidak punya harga diri secuil mungkin. Aku benar kan? Ucapku. Tidak seperti itu, anak. Panggil aku cinta. Aku sudah tidak sudi mendengar nama itu keluar dari mulutmu. Aku muak denganmu, Dante. Ternyata kamu telah membohongiku dan naasnya ini sudah berlangsung lama. Kamu merencanakannya dengan sangat sempurna sampai membuatku hancur seperti ini. Aku tidak bisa membendung emosiku. Dante sudah kelewatan. Hei, dengar. Kalau aku tidak melakukan hal ini, kamu akan berada dalam bahaya. Danita tidak seanggun atau sebaik yang kamu pikir, ujarnya. Isinya hanya kebohongan semuanya. Bohong, pembual. Begini aja Dante, supaya semuanya baik-baik aja. Kamu akan bahagia dan aku pun akan hidup tenang. Biarkan aku keluar dari kurungan ini. Aku membatalkan semua perjanjian kita. Masalah ibu itu menjadi urusanku. Aku akan menebusnya sampai kapanpun, bahkan sampai aku mati pun. Asalkan aku tidak hidup terhina seperti ini. Kamu mengerti kan maksudku? Keluarkan aku dari tempat terkutuk ini dengan cara kasar sekalipun. Aku mau. Ucapku dengan gamblang mengatakan kalau rumah Dante adalah kurungan bagiku. Tidak. Kamu hanya salah paham, anak. Tolong bersabarlah sebentar aja. Aku tidak bisa bersabar. Ucapku lebih keras darinya. Tiba-tiba Danita masuk ke kamar menatap kami berdua. Kuperhatikan raut wajah Dante yang seketika berubah. Dasar bunglon berkulit buaya, bertanduk iblis. What's wrong? Tanya Danita kebingungan. Dia menunjuk ranjang Dante yang sekarang tempatku berbaring. Aku menyadari itu, membuatku dengan cepat bangun meski rasa pusing itu rasanya membeludak di kepalaku. Nothing, jawab Dante. Aku sudah tahu kalau dia tidak mungkin mengakuinya. Dasar pecundang. Maafkan aku telah mengotori ranjangmu. Aku akan mencucinya bersama cucian yang lain. Aku melengos begitu aja di hadapan Dante yang dia membisu tak bersuara. Saat melewati Danita, aku tidak tahu dia akan melakukan hal ini. Dia menghalangi jalanku dengan kakinya, membuatku tersandung. Jatuh tersungkur begitu aja. Untung aku menjadikan tanganku sebagai ganjalan di perutku. Jika tidak, mungkin sesuatu buruk menimpaku dan si baby. Bitch. Pelacur, sudah pasti. Bahkan Dante juga melabeliku dengan sebutan itu sekarang. Dante diam aja melihatku. Dia bahkan hanya berdiri memperhatikanku, sedangkan Danita tersenyum jahat.
perpaduan yang sangat tidak mantap. Apakah bayinya? Jangan bertanya, ujarku menyela pertanyaan Dante. Aku menatapnya sinis, begitu juga dengan Danita. Aku tidak mau membuat masalah lagi dengannya. Aku lebih baik keluar saja daripada terjebak dengan hal ini. Sangat menyakitkan. Au, plak. Danita menarik rambutku. Tidak cukup dengan itu. Dia juga menamparku tanpa alasan. Apakah aku hanya dianggap sebagai mainan oleh mereka? Danita tidak melepaskan tangannya dari rambutku. Masih betah menariknya. Bahkan kakiku juga sampai diinjak oleh heelsnya. Dari ekor mataku, aku menatap Dante, berharap dia bisa menolong. Tapi apa yang aku dapatkan? Dia hanya melengos dan membelakangiku. Oke, bagus juga. Aku yang salah. Tidak cukup dengan dua cara itu, ia menggunakan tangannya yang satunya untuk mencekikku. Kuku tajamnya hampir merobek leherku. Sepintas Danita terlihat manis, tapi dia sama iblisnya dengan Dante. Please spare me Danita, it's hurt me a lot, please, ucapku. It's not easy bitch, you must die, then make me satisfied, can you? Ucap Danita, tidak salah lagi, dia iblis. I can because I have my baby soon, ujarku. Aku sengaja mengatakan itu untuk memanasinya. Sesuai dengan cerita Dante dan Nia, meski mereka berbohong kalau Danita tidak mau memiliki anak. Kita lihat bagaimana reaksinya. Not yours, cinta. You don't deserve to have baby from Dante, ujarnya. Iya benar, sangat tidak pantas. But we do. Dengan kasar, Danita melepas tangannya, membuat hampir terjatuh. Untung aja bisa menyimbangkan diri. Rasa perih di leherku masih sangat terasa, belum lagi dengan perihnya akibat jambakannya. Kalian berdua akan menyesalinya, ingatlah kata-kataku ini. Aku tidak main-main, ucapku dan keluar, mengabaikan segala teriakan Dante yang tidak penting. Mulai sekarang, aku harus fokus pada satu titik, keluar dari tempat ini dan membesarkan anak suci yang tak berdosa ini. Tidak akan ada yang mau menolongku selain diriku sendiri. Mereka hanya berusaha untuk berdrama, seakan-akan peduli. Aku benci drama, sama sekali.